Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Selfam dan Hari Siddiq dengan NIM 23521178 dari kelas MBS 4E. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang mana nanti akan menjelaskan beberapa atau menjawab soal dari beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perbedaan warga negara dan penduduk serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Jadi dalam suatu negara terdapat antara warga negara dan penduduk, yang mana penduduk ini adalah orang yang tinggal di suatu wilayah, baik memiliki kewarganegaraan negara tersebut maupun tidak. Contohnya itu warga negara asing yang bekerja dan menetap dalam suatu wilayah, misalnya tinggal di Indonesia dengan jangka waktu yang sangat lama, itu termasuk sebagai penduduk. Kemudian warga negara adalah seseorang yang secara hukum diakui sebagai bagian dari suatu negara, memiliki identitas resmi serta hak dan kewajiban penuh sebagai anggota negara. Sebagai warga negara Indonesia, seseorang memiliki berbagai hak seperti hak hidup, hak atas pendidikan, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, serta kebebasan beragama. Namun selain hak, warga negara juga memiliki kewajiban seperti mematuhi hukum, membayar pajak, membela negara, dan menjaga persatuan bangsa. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang makna Bhinneka Tunggal Ika dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Jawa kuno dan yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini mencerminkan keberagaman bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa, tetapi tetap satu dalam satu negara. Prinsip utama dari Bhinneka Tunggal Ika ini adalah toleransi, saling menghormati, menghargai perbedaan, sehingga keberagaman menjadi kekuatan bangsa, bukan sumber perpecahan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, makna Bhinneka Tunggal Ika itu bisa diterapkan dengan berbagai cara, seperti menghormati perbedaan, keyakinan, dan tidak memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain, berteman tanpa membedakan suku dan ras, serta menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang menyatukan bangsa. Selain itu, semangat gotong royong dalam masyarakat, seperti bekerja sama dan dalam kegiatan sosial tanpa melihat latar belakang seseorang, itu juga merupakan contoh nyata dari penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan yang nomor 3, yakni sejarah singkat terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saat Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia Kedua, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada Maret 1945 untuk merancang dasar negara. Dalam sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, beberapa tokoh termasuk Soekarno itu mengusulkan konsep dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Nah, pada sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, BPUPKI itu membentuk panitia perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno. Dari sidang ini lahirlah rancangan awal Undang-Undang Dasar 1445 yang terdiri dari pembukaan batang tubuh,
dan penjelasan. Setelah tugasnya selesai, BPUPKI dibubarkan dan Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan tugas BPUPKI. Namun sebelum PPKI sempat bersidang, Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kesempatan ini memanfaatkan para pejuang dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelahnya, pada tanggal 18, PPKI itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi resmi Indonesia serta menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama. Sejak saat itu, Undang-Undang 1945 itu menjadi dasar hukum negara. Namun, Indonesia sempat mengalami beberapa perubahan konstitusi seperti Konstitusi RIS 1945 dan UUDS 1950 sebelum akhirnya kembali menggunakan Undang-Undang 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, seiring perkembangan zaman, Undang-Undang 1945 mengalami 4 kali amandemen dari 1999 sampai 2002 untuk menyesuaikan dengan kebutuhan demokrasi dan kemajuan bangsa. Hingga kini, Undang-Undang 1945 tetap menjadi landasan dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Oke, selanjutnya yang keempat, yang terakhir, yakni penjelasan tentang tantangan dalam menjaga kedaulatan negara di era digital. Nah, di era digital ini menjaga kedaulatan negara menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Ancaman tidak hanya datang dalam bentuk agresi militer tetapi juga melalui dunia maya. Nah, salah satu tantangan terbesar adalah seperti serangan cyber. Nah, di mana peretas dalam penyerangan sistem pemerintahan, mencuri data sensitif atau bahkan melumpuhkan infrastruktur penting untuk seperti listrik dan perbankan. Nah, jika tidak diantisipasi, serangan ini dapat mengancam keamanan sosial dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Nah, selain itu, penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial itu juga menjadi ancaman serius. Banyak berita palsu yang sengaja dibuat untuk manipulasi opini publik, yang memecah belahkan masyarakat atau melemahkan pemerintah. Campur tangan asing melalui propaganda digital juga semakin marak, terutama dalam momen-momen politik seperti pemilu. Jika masyarakat tidak memiliki literasi digital yang baik, mereka dapat mudah terpengaruh oleh informasi menyesatkan yang bisa memicu konflik sosial. Indonesia juga menghadapi tantangan ketergantungan pada teknologi asing. Sebagian besar platform digital itu seperti media sosial dan layanan penyimpanan itu dikelola oleh perusahaan asing. Hal ini menimbulkan resiko terhadap keamanan data nasional karena informasi strategis negara dapat diakses atau dikendalikan oleh pihak luar. Jika negara ini tidak dikembangkan dengan teknologi dalam negaranya sendiri, Indonesia akan terus berada dalam posisi yang rentan terhadap pengaruh asing. Terus tantangan yang lainnya adalah peningkatan kejahatan cyber dan radikalisme. Nah, di dunia maya, berbagai kejahatan seperti pencurian identitas, penipuan daring hingga perdagangan ilegal semakin marak. Kelompok ekstrim juga memanfaatkan internet untuk menyebarkan propaganda dan merekrut anggota baru. Jika tidak ada pengawasan yang ketat, dunia digital juga menjadi sarana bagi kelompok-kelompok yang ingin mengganggu stabilitas negara. Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia itu perlu memperkuat keamanan cyber dengan meningkatkan
infrastruktur dan regulasi yang ketat. Selain itu, edukasi literasi digital harus digencarkan kepada masyarakat. Kemudian pengembangan teknologi dalam negeri juga perlu dipercepat agar Indonesia tidak tergantung pada pihak asing. Dengan langkah-langkah ini, kedaulatan negara di era digital itu tetap terjaga dan Indonesia bisa menghadapi tantangan global dengan lebih baik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aktafuna kalamnya sa'anda kudu ibaratan nafisatan wa ilman nafi'an. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.